Shalom adik-adik. Ya, hari ini kita bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita boleh memuji nama Tuhan. Ya. Nah, Kak Eri mau tanya, siapa yang tahu apa tandanya kalau hari sudah pagi? Ayo, siapa yang tahu? Ya, apa? Apa? Kak Eri nggak dengar? Apa? Oh iya, betul ya. Kalau hari sudah pagi, tandanya apa? Matahari bersinar dari sebelah timur. Ya. Apalagi kita bisa mendengar kicauan burung di pagi hari. Ya. Dan kita juga bisa melihat bunga-bunga bermekaran. Ya. Itu tandanya kalau hari sudah pagi. Dan itu apa? Bukti pemeliharaan Tuhan atas kehidupan semua makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kita yang adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Yuk bersama-sama kita akan mengawali ibadah kita hari ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh menikmati udara segar, boleh menikmati kehidupan yang baru yang sudah Kau berikan pada kami. Kami mau menyerahkan untuk ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya, dan biarlah segala puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, Kak Eri yakin ya hampir semua kita punya barang-barang elektronik yang di rumah, ya, mulai dari TV, ya. Terus apa lagi? Mungkin ada yang punya kulkas, ya, punya radio, punya laptop, punya HP dan gadget-gadget yang lainnya. Nah, kalau kita melihat semua itu luar biasa ya. Bagaimana contoh misalkan ya telepon, bagaimana kita bisa berkomunikasi. Kak Heri yang di sini itu bisa komunikasi misalkan dengan temannya Kak Heri yang ada di luar negeri, ya. Jaraknya jauh tetapi bisa tetap berkomunikasi, ya. Nah, itulah kehebatan atau kecanggihan dari teknologi, ya. Tetapi sebenarnya ada yang lebih hebat dari manusia, yang tadi kayak dikatakan bisa menciptakan teknologi macam-macam tadi, ya. Siapa yang lebih hebat dari manusia? Yaitu adalah Tuhan kita sendiri, ya. Kalau Tuhan tidak memberikan akal budi kepada manusia, maka tidak mungkin manusia itu bisa menciptakan teknologi apapun yang ada di dunia ini. Ya, karena itu kita harus bersyukur, ya, kita harus selalu rendah hati dan tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kalau akal budi kita itu diambil sama Tuhan, kita tidak ada artinya apa-apa. Ya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Allahku luar biasa sambil meyakini memang kita punya Tuhan yang luar biasa. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku
Amin. 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 Yesus luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan. Ya, persembahan dapat diberikan lewat transfer atau scan barcode seperti di sebelah ini, ya. Atau nanti kalian bisa kumpulkan persembahan kalian pada waktu keadaan sudah kembali normal. Kalian bisa bawa persembahan kalian untuk dimasukkan di kantong persembahan yang ada di gereja, ya. Kita akan sama-sama memujikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, kalau tanaman itu harus disirami, ya, supaya tidak mati dan supaya bertumbuh dan juga bisa berbuah lebat, ya. Maka demikian juga kalau kita ingin bertumbuh secara rohani, berarti kita juga harus sering membaca firman Tuhan, sering mendengarkan firman Tuhan, supaya kerohanian kita semakin bertumbuh dan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Mau adik-adik? Yuk, sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyanyikan pujian satu kali lagi, Firman Tuhan ku dengar. Persembahan dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh berkenan dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan, jika sebentar kami juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menolong kami, membuka pikiran kami, membuka telinga kami, sehingga kami
boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan kami pada hari ini. Amin. Shalom anak-anak semua. Selamat pagi semuanya. Wow, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bu Indah senang sekali loh hari ini bisa bertemu kalian semua di acara ibadah online. Wah, tunggu dulu, bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Wow, puji Tuhan, kalian semua sehat-sehat. Itulah kemurahan Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan. Dan itu juga mujizat Tuhan. Makanya kita tidak boleh malas-malas untuk datang kepada Tuhan. Tidak boleh malas, tidak boleh jemu, berdoa. Kita terus bersyukur kepada Tuhan karena Dia sangat baik. Seperti hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab kita? Kita buka di 2 Raja-Raja 4. Nah, ayatnya yang ke-8 sampai 37. Sudah ketemu? Wow, Bu Indah kok panjang banget. Tidak apa-apa anak-anak. Firman Tuhan itu menolong kita, menguatkan kita, menghibur hati kita, dan menuntun hidup kita. Kita akan bersama-sama belajar dari sini. Wah, tulisannya di sini apa? Perempuan Sunem dengan anaknya. Wow, ada apa dengan perempuan Sunem dengan anaknya juga? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah ia ke sana. Lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, "Panggillah perempuan Sunem itu." Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehazi. Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah, katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Kemudian berkatalah Elisa, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehazi, Ia tidak mempunyai anak, dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, "Pada waktu seperti ini juga, tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki." Tetapi jawab perempuan itu, "Janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hamba-Mu ini." Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari, keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku,
Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnyalah pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu, ia memanggil suaminya serta berkata, Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Berkatalah suaminya, Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. jawab perempuan itu. Jangan khawatir. Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali apabila ku katakan kepadamu. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu? jawab perempuan itu. Selamat. Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu. Tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku. lalu berkatalah perempuan itu, Adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada Tuhanku? Bukankah telah ku katakan, jangan aku diberi harapan kosong? maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya. Dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. tetapi berkatalah ibu anak itu, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu. Tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya. Katanya, Anak itu tidak bangun. dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan ke dalam rumah itu sekali ke sana dan sekali ke sini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, Panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnyalah dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, Angkatlah anakmu ini. masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Nah, anak-anak,
kita sudah bersama-sama mendengar bagaimana perempuan Sunem dengan anaknya mengalami kebaikan Tuhan. Makanya kita harus belajar ya dari perempuan Sunem ini. Kita harus terus percaya kita kepada Tuhan, bertambah-tambah. Kita harus menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena kita memiliki Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu yang manusia tidak bisa lakukan. Itulah Tuhan kita. Ingat pesan Bu Indah, jangan malas berdoa, bertemu Tuhan Yesus, dan terus mengucap syukur. Doakan semua, mama, papa, kakak, adik, teman-teman boleh, guru-guru juga boleh. Itu tugas setiap anak-anak yang cinta Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita bersama berdoa ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur, sangat berterima kasih kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan bersama mama, papa, kakak, adik, teman-teman. Kami boleh bersama ibadah online pada hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji Engkau bersama-sama. Terima kasih kami boleh disukakan dan kami banyak belajar dari firman-Mu pada hari ini. Terus berpengharapan, terus percaya kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah dan Tuhan yang hebat, yang sanggup melakukan banyak perkara, banyak hal, dan segala hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia hebat manapun. Terima kasih ya Tuhan, berkati mama, papa, berkati mereka. Berkati supaya anakmu boleh menyukakan dan menyenangkan mereka, terlebih menyenangkan Tuhan. Berkati sekolah online kami dan berkati kami semua. Kumpulkan kami pada minggu depan seperti saat ini. Kami bersama-sama lakukan ibadah online kembali. Inilah doa yang tidak pernah sempurna Tuhan, yang sungguh kami alaskan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang sudah saatnya kita akan aktivitas. Yang kelas kecil, yang kelas tengah sampai kelas besar, ngikutin panduan di bawah ini. Dan kalian semua akan dipandu oleh kakak-kakak kita loh ya. Semua ada di sana. Siapkan? Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar? Nah, ketemu lagi bersama Kak Agung. Minggu kali ini kita akan membuat bulu-bulu. Nah, ini bulu-bulu di atas pensil atau pulpen. Caranya seperti apa? Nah, apa aja yang dibutuhkan? Kita butuh 2 lembar kertas. Warnanya beda kalau boleh. Kalau misalnya nggak ada, kalian boleh pakai kertas warna putih, kemudian kalian warnai. Terus gunting, ballpoint, dan lem. Nah, caranya seperti apa? Mau tahu? Ikuti Kak Agung caranya. Oke. Untuk kertasnya yang kuning dilipat jadi 2 ke tengah, kemudian dilipat lagi, nah kalau sudah dipotong kayak ini. Nah, dirapikan ya, biar bentuknya bulat. Oke, ya sudah dibuka. Nah, jadinya seperti ini. Lalu untuk yang hijau kita potong, ambil 1 cm. Nah, ukurannya nanti segini, 1 cm, panjangnya kira-kira 12. Setelah itu kita ambil pulpen atau pensil boleh, terus kita lem sininya, kita lem samping-sampingnya, tepi-tepinya ini dilem juga. Setelah itu pulpennya ditaruh di tengah, lalu ditutup dengan yang satunya.
Kalau sudah, kita potong samping-sampingnya. Oke, kalau sudah, yang hijau tadi kita potong sedikit. Kita gulung ke sini. Jangan lupa dikasih lem dulu. Setelah itu digulung. Lalu dilem lagi. Oke, sudah. Kemudian kita buat pitanya. Kita gunting lagi. Lalu kita lem sini. Kita lem terus kita jadikan satu. Kita potong segitiga ya. Oke, kayak gini. Tengahnya kita kasih lem. Oke, kalau sudah kayak gini udah jadi, kita buat tali pitanya. Kita lipat. Potong tengahnya, kita potong segitiga. Nah, sudah. Lalu kita tempel di sini. Sudah, kemudian yang pitanya, pita besarnya ditempelkan. Oke, sudah jadi. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, jangan lupa foto bersama aktivitas kalian, kemudian jangan lupa juga tuliskan nama kalian, kemudian difoto, kirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.